Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki masa Advent. Mari kita masyurkan dan muliakan Tuhan, Sang Immanuel, Tuhan beserta kita, itulah namanya. Tuhan Sang Immanuel itu dikenal orang karena ada orang yang mewartakannya. Dan di Asia ini, kita mengenal Santo Fransiskus Xaverius yang mengawali misi Katolik di Asia. Dan itu kita rayakan hari ini. Ia menjelajah dunia untuk menobatkan orang. Itulah misi awal gereja. Lalu bagaimana dengan misi zaman ini? Misi apa yang relevan? Maka bagi kita, misi yang relevan untuk dunia ini adalah mengisi dunia dengan tanda-tanda kekristenan. Misi sekarang ini adalah mengisi dunia dengan tanda-tanda kebaikan. Mengisi dunia dengan tanda-tanda belas kasih. Namun mari kita lihat bagaimana Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mampu mengisi dunia dengan tanda-tanda kebaikan, dengan tanda-tanda belas kasih. Maka gereja memilihkan kepada kita Injil Markus. Maka mari kita simak Injil hari ini. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan. Jadi ini peristiwa kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu mereka yang dinampaki Yesus ketika mereka sedang makan, yaitu murid-murid atau para rasul. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang mewartakan Injil, yaitu mereka akan mengusir setan, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular namun tidak akan mati karenanya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Dari sekian banyak tanda-tanda itu mungkin hanya 2 tanda yang sekarang ini sedang bisa kita alami, yaitu mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang. Itu yang sering kita alami. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda yang lain? Apakah itu berarti tanda-tanda itu sudah tidak ada lagi? Mari kita berpikir dari perspektif yang lain. Yesus melanjutkan dengan kata-kata berikutnya, dan ini menjadikan kita mengerti ada perspektif yang lain yang harus kita pahami dari Injil ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Tuhan hadir dalam gereja dengan roh yang memberikan kekuatan kepada gereja dan keluarga sebagai gereja kecil. Maka Markus memberi kesaksian lebih lanjut. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Maka sebetulnya Tuhan turut bekerja di dalam gereja. Tuhan memberi tanda-tanda di dalam gereja. Maka Tuhan bekerja di dalam keluarga dan Tuhan memberi tanda dalam keluarga. Maka Tuhan bekerja dalam pribadi orang Katolik dan Tuhan bekerja dengan tanda-tanda di dalam pribadi orang Katolik. Maka kalau ada pribadi yang bisa berkata-kata menyejukkan karena roh, yang bisa mengeluarkan kata-kata menghibur karena roh,
bisa memiliki kata-kata yang optimis karena roh, memiliki perbuatan-perbuatan yang menggembirakan karena roh, maka Tuhan ada dalam dia. Maka orang yang bisa berkata demikian dan berbuat demikian, nilai pribadinya melebihi mukjizat. Melebihi mukjizat. Karena memberitakan Injil itu ternyata tidak butuh banyak mukjizat. Ketika saya masih muda, saya juga mewawancarai mereka yang mau menjadi Katolik. Setelah umur sampai sekarang ini menjadi imam yang cukup lama, tetap mewawancarai mereka yang mau jadi Katolik. Menjadi Katolik karena mukjizat mungkin hanya 0,01%. 0,01%. Tetapi menjadi Katolik karena apa? Melihat pribadi-pribadi Katolik yang baik. Melihat keluarga-keluarga Katolik yang baik. Melihat keluarga yang baik. Maka pribadi yang baik, keluarga yang baik, gereja yang baik, itu nilainya lebih tinggi daripada mukjizat. Maka mari kita mengakui Sang Immanuel, Tuhan beserta kita dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja. Immanuel selalu beserta kita. Amin.